Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is life? I hope that you are in a good, beautiful, and amazing conditions. Amin. Okay. Actually, this is the second time for us to learn about drama in this semester. Last week we have learned about the definitions of drama, and also we have learned about the elements of drama. Actually, there are 4 elements in drama, right? Ada 4 elemen dalam drama, ya kan? Nah, today we are going to learn about the origins of drama. Asal usul drama gitu. Dari mana sih sebenarnya drama itu berasal gitu kan? Okay, actually there are some different opinion about this. Some scholars said that drama come from the Greece, dan juga ada yang mengatakan katanya drama itu comes from Egypt, Mesir, dan juga ada yang bilang katanya dari Western. Gitu. Jadi ada beberapa pendapat nih gitu tentang asal usul drama itu gitu. Tapi pada akhirnya para scholar study cendekiawan itu state that drama come from the Greece. Kenapa? Karena ada the evaluations that was clear and well documented gitu. Jadi mereka telah mengevaluasi dengan jelas dan juga terdokumentasi dengan baik bahwasanya drama itu berasal dari Yunani. Oke, mari kita bahas ya. Slide pertama. Ini dia slide pertama. Di sini dikatakan the word drama comes from the Greek verb dran, which means to act or to perform. Many scholars trace the origin of drama to wordless actions like ritual dance and mimes performed by dancer, max player or priest during traditional festival or ceremonies. Jadi di sini dikatakan bahwasannya drama itu berasal dari kata kerja Yunani dran yang bermakna to act or to perform gitu. Jadi di sini dikatakan bahwasanya drama itu seperti ada yang mengatakan drama itu juga seperti ritual, ada juga yang mengatakan bahwasanya drama itu adalah action yang tanpa suara, ibaratnya kalau kita bilang silent movie gitu. Dan ada juga yang bilang seperti pantomim, terus dansa, menari, dan juga pemain bertopeng, dan juga priest itu pendeta yang memeragakan suatu cerita ataupun drama ketika di upacara tertentu gitu ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya tentang pendeta tadi itu. Di sini mungkin ada beberapa yang pusing, maksudnya pendeta apa nih mem gitu kan. Nanti kita bahas gitu ya. Nah, di sini dikatakan one account trace the origin to the ritual. Jadi ada yang bilangkan salah satu cendekiawan itu menelusuri bahwasannya asal-usul drama itu untuk ritual katanya sebenarnya. Nah, in the traditional society or in the primordial times, sometimes the seasons didn't come as expected. When this happened, men felt that they had avenged the god, so they devised means of appeasing these gods. That act of appeasing the god is what we refer to the ritual. This ritual, as expected, involved a ceremony in which the priest plays an important role locations, mostly shrines. The priest will normally wear a special dress for the occasions. That rule, the dress or custom, and the utterance or incantations are regarded as a dramatic elements. Jadi dikatakan bahwasanya pada zaman dulu, pada zaman purba kala, primordial times gitu, kadang-kadang itu musim itu datang nggak sesuai dengan waktunya. Udah waktunya hujan, kok nggak hujan-hujan sih, ini gimana? Tapi ketika hujan turun, ketika mereka ibaratnya mengeluh gitu kan, mengeluh, kok nggak hujan-hujan sih? Hujan ngapa? Tiba-tiba hujan. Dikasih dewa nih hujan gitu kan. Nah, mereka merasa bahwasanya mereka itu telah menyinggung Tuhan mereka. Tersinggung deh kayaknya. Sama ibaratnya kayak kita nih, orang tua perapat ibaratnya menyuna. Ketika kita bilang, kau gitu ya, bawa makanan ataupun kemari nggak bawa apa-apa, aturannya bawa lah. Nah, ini aku bawa salad nih untukmu semua.
Nah, gitu kan ibaratnya menyuna. Jadi kita itu kayaknya dia tersinggung deh. Yang ku bilang tadi, kok dikasihnya sama aku semua, menyuna dia ini. Nah, jadi sama seperti itu. Pada masa zaman itu juga mereka seperti itu. Aku udah menyinggung Tuhan, menyinggung dewa, katanya gitu. Nah, jadi untuk ibaratnya merayu ataupun ibaratnya mendingin-dinginkan, membaik-baiki dewa, mereka itu melakukan ritual. Ritualnya apa? Ya itu tadi, ibaratnya mereka melakukan drama. Dan di sini the priest, pendetanya itu memerankan peran penting sebagai simbol orang suci, sebagai simbol dari dewanya itu, gitu. Jadi di situ mereka melakukan drama. Dramanya ya ibaratnya untuk mengagung-agungkan dewanya, seperti itu. Jadi supaya dewanya tadi tidak tersinggung, supaya dewanya tadi tidak marah, gitu ya. Nah, di sini therefore drama emerge from this. Jadi drama itu berasal dari sini. So, if it is presented for entertainment and there is an element of impersonations, imitations of an actions, and reenactment of an action, it is called as drama. Jadi ketika nanti ada hiburan berisi elemen-elemen dari drama tadi itu, imitations, impersonation, reenactment, maka kita sebutlah tadi itu drama. Gitu ya. Jadi maksud kan tadi di awal tadi Mem bilang ini ada tentang the priest during traditional festival or ceremony. Kenapa ada priest di situ? Apa maksudnya? Gitu ya kan. Jadi itulah maksudnya tadi di situ ya, pendeta tadi itu di situ. Oke, selanjutnya slide kedua. Functions of drama. Drama is used to entertain, inform and educate people. For instance, most campaigns against AIDS, drug abuse, child abuse, and so on are presented in form of drama to educate, enlighten, while at the same time entertain the people. Jadi di sini dikatakan bahwasanya drama itu berfungsi sebagai hiburan, untuk menghibur, untuk memberi informasi dan juga untuk mendidik. Gitu. Jadi bukan semata-mata untuk hiburan, menghilangkan penat, enggak, tapi juga menghibur dan juga mengedukasi, memberi informasi seperti itu. Contohnya di sini dikatakan ketika kita mau melakukan kampanye nih, umpamanya tentang penyalahgunaan narkoba, terus kekerasan dalam wanita dan juga anak. Nah, mereka itu kampanyenya itu dengan menggunakan drama. Gitu. Jadi selain kita bisa memberikan edukasi, memberikan informasi, kita juga akan menghibur gitu dengan drama yang kita tampilkan, daripada dengan menggunakan workshop jangan dekati narkoba bla 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 bla, mungkin orang nggak akan dengarkan gitu kan, malas mendengarkannya, apalagi yang mempresentasikannya nggak baik gitu, jadi mereka akan lebih malas mendengarkan. Tapi ketika kita tampilkan kampanye tadi itu dengan drama dan dikemas dengan yang baik, aktornya juga baik, terus scenerinya juga baik. Nah, orang akan tertarik dan akan stay fokus gitu kepada drama itu. Jadi mereka tahu, oh tujuannya ini. Ternyata narkoba itu nggak bagus, dampaknya seperti itu, akibatnya seperti itu, gitu ya. Nah, di sini dikatakan juga in most traditional society, drama form part of the communal rites. Jadi di masyarakat zaman dulu itu drama digunakan sebagai ritual, sama kayak orang Yunani tadi ya, untuk ritual gitu. Oke, lanjut slide ketiga. Nah, in Africa, reenactment of some feats like hunting, warfare, and other events are usually part of bigger festival. Jadi di sini dikatakan di Afrika itu bahwasanya drama itu digunakan sebagai peragaan. Peragaan apa? Peragaan memburu dan juga berperang. Gitu ya. Jadi mereka itu mengajarkan, gini loh cara perang itu, gini loh cara memburu itu, gitu. Jadi mereka itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan drama, memperagakan, reenactment sebagai diperagakan bagaimana sih cara berperang, bagaimana sih cara berburu. Seperti itu. Ini biasanya some of these events are presented in form of drama to entertain the audience. Jadi dilaksanakannya itu di sebuah bigger festival yang besar gitu. Jadi tujuannya sebagai memberi informasi, juga sebagai hiburan.
Nah di sini juga dikatakan in Greece also, ya kan, di Yunani itu ya udah pasti tadi kita udah bahas sebagai ritual gitu ya. Oke, lanjut ke slide ketiga. Nah ini, nah di sini dikatakan pada periode pertengahan Masehi itu dikatakan bahwasanya drama itu digunakan untuk memperagakan ataupun memberi ajaran gitu kepada masyarakat, kepada audiensnya tentang isi dari Injil itu gitu. Jadi ibaratnya kalau kita memperagakan ulang cerita-cerita nabi gitu. Nah itu pada masa itu drama itu digunakan itu. Jadi mereka menggunakan drama sebagai menyampaikan pesan lah ibaratnya gitu, pesan melalui kitab mereka selama misa itu, during the mass itu tadi. Jadi selama misa mereka itu akan menayangkan ataupun memberi tontonan kepada jamaahnya tentang isi-isi dalam kitab itu tadi gitu ya. Oke, slide selanjutnya terakhir, it's about theater, teater. Nah, di sini dikatakan teater itu berasal dari bahasa Yunani juga, theatron. Jadi kadang ada itu di buku-buku itu kayak nanti ada tuh kata-kata theatron, itu kalian nggak akan dapat itu di bahasa Inggris apa maknanya, karena itu bahasa Yunani yang maknanya adalah a place for viewing. Jadi tempat untuk melihat gitu. Jadi dikatakan di sini teater itu, theater itu maknanya adalah a place for viewing. Jadi theater itu refers to the space used for dramatic presentation or for other performance. Jadi teater itu digunakan adalah sebagai tempat menunjukkan ataupun presentasi dari drama itu sendiri ataupun selain dari drama gitu ya. Jadi theater is also used for other performance that are not necessarily drama. Jadi bisa juga teater itu digunakan bukan hanya untuk drama, tapi ini juga nih digunakan untuk dance, untuk tarian, pertunjukan boneka, music jamborees, and other form festival. Ataupun di sini dikatakan masquerade display, apa itu namanya? Kayak topeng itu kalau kalian pernah lihat film drama Korea Best Before Flower itu di situ ada mereka itu kayak bermain topeng. Nah, itulah dia contohnya gitu. Ya. Nah, di sini dikatakan the basic element of theater are actor, space, and audience. Jadi elements dari theater itu sendiri ada 3, aktor, space, dan juga audiensnya. Nah, the following elements help to enhance the aesthetic aspect of the performance: scenery, costume and makeup, light and sound effect. Jadi di sini ada beberapa elemen dikatakan yang dapat mendukung, ibaratnya mendukung drama itu supaya lebih menarik itu. Salah satunya adalah scenery, pemandangannya, kostum dan make upnya, dan juga light and soundnya gitu. Jadi itulah ya. Okay, now it's about your class. Please make and summarizing of this material. Jadi buatlah rangkuman tentang materi hari ini di video ini. Terus please make differences, buatlah arti ataupun apa sih perbedaan dari teater dan juga festival. Jadi ada 2 tugasnya. Yang pertama membuat rangkuman dari mata pelajaran hari ini ataupun materi hari ini, dan juga please tuliskan perbedaan antara teater dan juga festival gitu ya. Okay, thank you so much for your participations in this class, in this drama class. I always say sorry for you. And the last, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye students.